Yo guys, tahun 2025 tinggal 6 bulan lagi. Apakah lu udah ngelakuin sesuatu yang berarti yang bisa lu banggain ke anak cucu lu nanti? Kalau belum, lu tonton video ini sampai habis. Karena gue punya banyak hal yang bisa gue ceritain ke lu pada. Dan yang bisa untuk membuka mata kalian. Karena membangun hidup, nggak cuma kerja pulang aja. Tapi gue yakin, hidup itu bisa berubah. Bisa beda. Kalau lu mau melakukan sesuatu yang berbeda, yang bikin cerita lu ini menarik untuk lu ceritakan ke anak-anak dan cucu lu nanti. Percaya atau enggak? Let's dig into the video. Oke guys, jadi banyak ya, gue udah denger cerita-cerita dari oma gue, kakek gue, terus gue juga banyak juga denger dari oma opanya temen gue juga, udah usia lanjut 70-80 tahun. Dan gue juga kerja di kesehatan, gue juga udah dengar banyak dari kakek nenek yang udah gue layanin, dimana mereka itu ada satu kalimat yang mereka itu katakan yang bikin nyantol di kepala gue. Apa kalimat itu? Kalau lu bisa balik ke umur 20 sampai 30, mereka pengen bayar apapun itu. Karena mereka itu udah tua dan mereka nyesel nggak melakukan hal-hal yang menarik atau seru pada saat mereka muda. Mereka baru mau melakukannya pada saat mereka tua, udah financial independent, udah tinggal untuk jalanin hidup, nikmatin hidup, tapi ternyata tenaga mereka udah nggak kuat gitu. Kalau mereka pengen balik ke waktu 20-30 tahun nih, mereka itu harus beli waktu, tapi kita tahu ya, waktu itu nggak bisa dibeli. Dan yang mereka sesalin itu bukan cuma soal uang, tapi soal keberanian yang nggak mereka ambil dulu. Karena apa? Karena mereka terlalu fokus mencari uang pada saat muda. Ya, dan itu tuh gimana ya, istilahnya kayak red race, lu cuma berputar di bola yang sama yang berulang-ulang selama bertahun-tahun, dan lu baru bebas itu pada saat lu udah umur 50-60 tahun, di mana fisik lu udah gak kuat, fisik lu udah menurun. Nah, mereka tuh nyesal mereka tidak melakukan hal-hal yang seru itu pada saat mereka muda, misalnya contoh kayak bungee jumping lah, atau lu pengen ke negara atau tempat yang belum pernah lu kunjungin kayak ke Alaska. Nah, mereka itu mau melakukannya pas saat muda, cuma mereka belum punya uang. Mungkin kita tuh banyak ya dari kita nih yang masih muda nih, tapi kita belum punya uang. Ya gue juga belum pernah kayak jalan jauh ya, tapi gue yakin ya satu saat kalau gue udah punya uang yang lebih banyak, gue pasti akan jalan-jalan ke tempat yang gue belum pernah. Dan gue pengen gue lakuin pada saat gue masih muda, bukan pada saat gue udah tua, udah pakai tongkat nanti ya. Ya doain aja gue bisa jalan-jalan. Nanti gue bisa untuk membuat memori gue ini dan membuat cerita hidup gue yang menarik untuk gue ceritain ke anak cucu gue nanti. Nah, hal-hal yang disesali orang tua tuh pada saat mereka udah lanjut usia apa aja? Nah, yang pertama, mereka tuh nggak pernah berani jalan-jalan jauh. Yang kedua, mereka nggak pernah berani buka usaha. Terus mereka juga ada yang nggak jaga kesehatan, akhirnya mereka dapat serangan jantung, stroke, diabetes, ya atau apa penyakit penyakit yang lain yang parah akhirnya, atau tekanan darah tinggi yang akhirnya mereka itu harus sering dirawat di rumah sakit. Buat apa lu punya uang banyak akhirnya lu sakit? Terus mereka juga nggak belajar ngatur uang. Nah, ini krusial ya, ini krusial banget ya, karena banyak orang yang pada saat muda mereka nggak nabung untuk dana pensiun, dan akhirnya lu nyusahin anak pada saat lu tua. Banyak banget kejadian terutama di Indonesia. Makanya gue bikin video ini karena gue nggak pengen lu pada nanti adalah generasi yang nyusahin anak lu. Gue pengen lu adalah kakek nenek yang bisa bikin anak cucu lu tuh bangga sama lu, bukan yang nyusahin. Karena gue udah belajar dari kesalahan orang tua gue ya, yang mohon maaf ya, gue bukannya menghina orang tua gue, tapi orang tua gue juga banyak melakukan kesalahan secara finansial yang akhirnya mereka tidak punya tabungan pada saat mereka udah tua. Orang tua gue udah 50 hampir 60 tahun, tapi mereka masih belum punya tabungan. Yang mana mereka harus nyekolahin anak juga. Akhirnya kembang kempis. Ya, puji Tuhan gue masih bisa ngebantu sekarang. Tapi apakah
Nanti kalau gue udah nikah, gue udah punya anak, apakah gue masih sanggup untuk ngebantu terus untuk sesuai seperti ini? Ya amin-amin gue masih sanggup, tapi gue maksudnya di sini bukan untuk menekankan kalian jadi pelit, bukan. Tapi gue ingin di sini supaya kalian itu sadar bahwa kalian itu harus bisa menjadi orang yang financial independent pada saat nanti kalian punya anak cucu, supaya kalian gak nyusahin pada saat kalian tua nanti. Jujur gue mau tanya, lu mau nggak? Lu mau nggak nanti cuma jadi beban anak lu? Anak lu akan bilang, papa mama kok nyusahin aku sih? Papa mama kok nggak nabung pada saat masih muda? Papa mama kok nggak invest? Akhirnya uang kita habis. Apa kalian mau menjadi kakek nenek yang seperti itu? Mau jadi orang tua yang seperti itu? Pasti jawabannya enggak. Kalian pasti mau kan? Jadi kakek nenek yang keren yang bisa bikin anak cucunya bangga. Wah, papa mama hebat ya. Wah, kakek nenek hebat ya. Dulu ternyata kakek nenek pernah gagal tapi sekarang berhasil. Nah, apa enggak kalian bangga untuk menceritakan itu? Dulu lu pernah gagal, nggak apa-apa. Tapi gue yakin kalau lu bisa memperbaiki kegagalan itu, belajar dari kegagalan, sekarang lu berhasil, itu jauh luar biasa daripada kalian tidak mencoba sama sekali. Mumpung minum Pepsi, no sugar. Oke, cerita pribadi gue ya. Gue juga dulu hidup biasa aja. Gue scrolling sosmed, kerja seadanya, nabung juga nggak disiplin. Akhirnya duit gue habis. Ya, belum habis sih, tapi hampir lah. Ada satu titik yang ngebuka mata gue, yaitu apa? Yaitu Bro Timothy. Videonya Bro Timothy gue ketemu. Akhirnya ini yang ngebuka mata gue. Gue capek cuma jadi penonton kesuksesan hidup orang lain. Kalau gue kenal Bro Timothy pada saat dia mulai masuk Bitcoin, pasti gue juga udah masuk dari dulu. Tetapi sekarang gue akhirnya untung masuk dari sekarang supaya gue nggak telat nantinya. Gue masuk Bitcoin karena gue percaya itu adalah aset masa depan. Gue masuk bukan Bitcoin aja, tapi gue ada aset emas, perak, saham, itu juga supaya gue punya tabungan pensiun. Maka dari situ gue belajar ngatur keuangan pakai sistem supaya gue punya tabungan di masa tua nanti. Gue pakai sistem apa? 50, 30, 20. Karena gue belum mencapai uang yang jumlahnya banyak. Gue menggunakan 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, 20% untuk investasi atau tabungan. Gue juga ngebangun konten ini, walau viewer gue masih sedikit, gue juga nggak apa-apa karena gue yakin kalau gue 1% konsisten setiap hari, gue akan menjadi orang yang sukses nantinya. Gue percaya bukan cuma gue, tapi lu pada semua itu juga pada pasti bisa sukses kalau kalian konsisten. Gue pernah juga ketipu, tapi gue jadiin itu pembelajaran. Kesel sih, kehilangan uang kesel ya, pasti kesel. Tapi gue jadiin, kalau gue kesel terus, gue sedih terus, apa gue akan berubah? Tidak, jawabannya tidak. Tapi jawabannya apa? Gue harus bangkit untuk mengembalikan kerugian gue dan melipat gandakan uang-uang itu supaya lebih banyak. Sekarang apa? Gue udah berhasil ke luar negeri, udah berhasil untuk kuliah, sekarang udah kerja di luar negeri. Gue udah bisa jalan-jalan juga ke negara lain. Tahun ini gue udah ke Malaysia, udah pulang ke rumah juga ke Indo. Dan itu semua tanpa utang. Gue nggak tajir tapi gue bebas. Gue bebas mau ngapain. Gue mau pergi ke luar negeri, pergi. Gue mau pulang ke Indo, pulang. Dan itu bebas bro. Lebih mahal daripada lu kaya. Karena kekayaan itu bukan cuma uang. Bukan cuma tabungan yang lu ada di bank. Tapi kekayaan itu adalah aset yang lu miliki dalam diri lu juga. Contohnya, lu badan lu sehat, itu juga adalah suatu kekayaan yang lu masih bisa miliki. Bersyukurlah kalau badan lu masih sehat. Karena apa? Banyak sekali orang yang udah tua, banyak duitnya, tapi sakit-sakitan. Tiap kali harus masuk rumah sakit. Apa itu hidup yang kalian mau? Kan enggak, gitu. Nah, kekayaan itu adalah ilmu dan juga
personality kalian. Kalau kalian punya personal branding yang bagus, itu adalah suatu aset kekayaan kalian juga. Ilmu, kalau kalian invest dari level ke atas sama kalian muda, itu juga adalah bentuk kekayaan yang kalian bisa miliki dalam hidup kalian. Jadi jangan berkecil hati kalau kalian belum punya uang banyak, tapi berkecil hatilah kalau kalian tidak memiliki ilmu yang banyak yang dapat membantu orang banyak. Karena gue pengen hidup gue itu membantu orang banyak. Nah, poin-poin yang hidup ini bisa banget ya untuk lu terapkan supaya hidup lu tuh berubah nantinya. Gue punya prinsip ya, goal hidup gue nggak cuma tentang cari duit. Kenapa? Karena duit itu tuh penting sebenarnya, tapi duit itu bukan segalanya. Kalau hidup lu cuma soal gaji, kerja 9 to 5 terus, tanpa Allah, lu bakal ngerasa hidup lu hampa sampai umur 50. Lu kerja cuma untuk kayak kebiasaan, kayak bulak-balik, atau nggak kayak les gitu. Ya itu gimana ya? Itu rasanya hampa pasti. Karena orang tua gue juga udah ngomong hidup mereka hampa. Nah, yang gue lakuin adalah gue tulis 3 hal yang gue pengen gue ceritain ke anak cucu gue nantinya. Gue udah mikir, gue mau hidup gue yang kayak gimana, yang bisa gue ceritain ke orang lain. Lu kenapa seneng baca Harry Potter? Karena ceritanya seru, ada naik turun kayak roller coaster. Nah, gue pengen hidup gue kayak gitu, yang seru kalau diceritain ke orang lain. Contoh, gue dulu hampir gak bisa keluar negeri, tapi gue paksa, gue harus bisa keluar negeri, dan sekarang kejadian. Sekarang kedua, gue bikin konten. Gue gak pernah mikir gue akan bikin konten kayak gini. Tapi gue mikir, apakah dengan konten ini bisa membantu banyak orang? Jawabannya bisa. Karena udah banyak yang udah bisa membantu banyak orang dengan bikin konten. Makanya gue bikin konten supaya gue bisa membantu lebih banyak orang. Orang-orang yang bisa untuk gue bantu supaya gue nanti bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Gue juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dimana dulu gue bucin, gue krisis mental, dan sekarang gue udah bangkit. Gue udah gak bucin lagi, dan gue udah fokus ke diri gue sendiri gitu. Bukan egois ya, tapi gue fokus untuk mengembangkan diri gue, supaya gue gak terobsesi sama hal-hal yang gak realistis. Nah, ya terus gue juga berani gagal. Kalau gue gagal, kayak gue ketipu, dan gue gak akan sia-siain gagalnya dan berlarut dalam kegagalan itu. Gagal itu pengalaman, tapi gagal berkali-kali tanpa belajar itu namanya kebodohan. Gue pernah gagal karena gue kerja freelance kagak tahu juntungannya, dan ternyata itu bodong. Gue kagak lihat dulu, rugi pasti. Tapi dari sana gue belajar gimana untuk memilih kerja freelance yang benar dan bukan penipuan. Sekarang gue belajar bagaimana gue bisa bikin konten walaupun masih sedikit viewer, gimana gue bisa untuk meningkatkan viewer gue. Dan cara tahan mental gue pas gue lagi down. Action yang gue ambil, gue pilih satu hal yang gue takutin banget untuk gagal. Gue coba sekali, gue gagal, gue pelajarin sampai gue berhasil. Gue catat. Kan kalau emang gak kejadian, ya berarti ini memang bukan gue. Dan gue coba cari di mana kekuatan gue. Apakah mungkin dengan kekuatan gue ini, gue pasti bisa sukses. Next. Lu harus bisa keluar duit tuh. Bukan lu yang ditelan lifestyle. Lu boleh jajan, boleh jalan-jalan, boleh healing. Gue kagak ngelarang. Asal lu punya rencana yang terukur. Punya resiko yang terukur. Gue percaya prinsip-prinsip finansial kayak 50%, 30%, 20% itu masih berguna sampai zaman sekarang. Karena banyak orang yang bisa menciptakan uang, tapi tidak punya skill untuk mengolah. Skill mengolah jauh lebih sulit daripada lu mendapatkan uang atau menciptakan uang. Percuma lu dapat uang miliaran per bulan, tapi habis juga. Karena lu gak bisa kelola. Buat apa lu punya 1 miliar sebulan, tapi pengeluaran lu jauh lebih besar dari itu, dan utang lu jauh lebih besar dari itu. Kecuali utang produktif. Karena yang lebih serem dari tua miskin adalah lu masih bergantung nyusahin anak lu. Gitu. Dan gue nggak mau itu. Mungkin orang tua gue udah menyebabkan karena kesalahan finansial mereka, akhirnya gue harus kerja pontang-panting untuk membiayai mereka juga. Ya tapi akhirnya gue belajar. Ternyata
Gua nggak bisa hidup yang sama seperti orang tua gua. Gua harus berubah. Gua harus jadi orang yang berubah, yang melakukan perubahan di keluarga gua. Lu harus juga, yang keempat, lu harus mencicil dana pensiun lu dari sekarang, mumpung lu masih kuat kerja. Walaupun sedikit, 100.000 per bulan pun bisa, asal lu konsisten. Karena gue konsisten nabung emas, nabung bitcoin dari gua masih muda. Jangan tunggu lu kaya baru lu mulai investasi. Investasi kecil hari ini, gue yakin 20-30 tahun lagi lu pasti akan jadi kaya. Next, kumpulin pengalaman, bukan barang. Ya, banyak orang yang sampai rela after pay later untuk beli barang branded. Lu bisa beli iPhone 16, tapi nggak bisa beli cerita yang lu bangun waktu lu backpacking ke luar negeri. Atau lu gagal tapi bangkit dari bisnis, itu mungkin lebih bisa diceritain daripada lu bilang, nah, papa baru beli HP baru dulu HP 16. Ya dulu, ya besok-besok ya udah iPhone 20 gitu. Nah, gue udah backpacker ke luar negeri sendiri, Singapura, Malaysia sendiri. Dan gue udah berani pulang ke Indonesia sendiri. Dan gue udah belajar gimana untuk survive dengan diri gue sendiri. Di sini gue pengen untuk kalian catat 5 pengalaman yang pengen lu koleksi sebelum lu umur 40. Karena cerita-cerita hidup itu bukan barang. Dan itu jauh lebih berharga. Dan itu ada warisan mental buat anak cucu lu. Apakah mereka akan bangga sama lu? Apakah mereka akan kecewa sama lu? Ingat, sebelum 40, lu harus bisa jadi orang yang bisa untuk punya cerita yang menarik dan bisa membanggakan anak cucu lu nanti. Gue percaya lu masih punya 6 bulan di tahun 2025. Gunakan waktu itu jangan cuma buat kerja, tapi gunakan waktu itu untuk membangun personal branding kalian. Bangun hidup yang bisa lu banggain. Boleh lu gagal, boleh lu jatuh, tapi satu, jangan pernah lu untuk menyerah. Dan jangan pernah jadi orang yang tidak mau mencoba. Istilahnya kalah sebelum berperang. Lebih baik lu gagal, lebih baik lu jatuh daripada lu gak mencoba sama sekali. Lu gagal, lu jatuh, lu bisa belajar. Lu tahu ini kesalahannya di mana. Jadi lu gak akan melakukan itu lagi dan masuk ke lubang yang sama. Dan yang paling penting, jangan bikin anak lu nanti harus kerja keras lagi buat nutup kesalahan lu. Aduh, ini fatal. Kalau lu akhirnya nyusahin anak lu karena nutupin utang lu, karena lu terlilit utang gak bisa bayar, akhirnya anak lu yang bayar. Nah, itu fatal. Jadilah pribadi yang bebas, tanggung jawab, dan punya cerita yang keren. Kalau lu setuju, tulis di komen. Gue bangun cerita gue mulai hari ini. Tulis di kolom komen, gue bangun cerita gue mulai hari ini. Share video ini ke teman-teman, keluarga, saudara kalian. Dan gue harap video ini bisa membantu kalian semua. Kalau kalian suka, like, subscribe, dan jangan lupa follow gue di IG. Nanti gue akan tampilkan di bawah, dan gue punya produk-produk di Linkit gue yang akan bantu kalian untuk merubah hidup kalian. Thank you guys for watching. See you in the next video.